Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Diduga korsleting listrik, pasar tradisional Yotefa terbakar. 36 prajurit BKO Kodam 18 Kasuari terpapar COVID-19. Pleno rekapitulasi dukungan suara calon perseorangan di Fak-Fak ricuh. Mohon maaf, saya harus bicara tegas ini. Catatan untuk sejarah Fak-Fak. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan bupati dan wakil bupati di Fak-Fak, Papua Barat ricuh. Kericuhan terjadi ketika 3 pasangan memprotes Ketua KPU Fak-Fak yang tidak memverifikasi 8.000 dukungan suara. Tiga calon bupati dan wakil bupati memboikot rapat pleno rekapitulasi. Ratusan pendukung pasangan calon bupati yang berada di halaman kantor KPUD Fak-Fak juga melancarkan aksi protes pada KPU. Sisi pelanggaran tahapan sudah jalan. Tadi yang diminta apa? Yang kami minta adalah bagaimana KPU mempertimbangkan waktu. Ya, waktu yang kemudian yang dijelaskan di dalam PKPU nomor 5, ya, perubahan atas PKPU nomor 15, bahwa itu pelaksanaan perpak selama 12 hari. Di dalamnya 12 hari. Jadi kalau bicara 12 hari, tidak kemudian bicara tentang jam. Tetapi yang terjadi efektif itu 4 jam sampai 5 jam. Bagaimana kami bisa mencapai angka yang diinginkan? Berarti 1,24 jam. Iya, harus. 1,24 Betul. jam. Nah, ini yang terjadi di lapangan ternyata tidak tersesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Berapa jam? Ya, kami saja kalau kita hitung sekarang begini, kalau kita 4 jam. Ya, kalau kita hitung yang benar seperti yang hari terakhir Ya. dari pagi sampai jam 12 malam. ya, itu yang harus seperti itu. Artinya bahwa ini yang kemudian kami minta. Bukan dari sisi pelanggaran, bukan. Ya, kalau pelanggaran itu ranahnya di Bawaslu. Ya. Tapi kami menuntut ini apa yang dilakukan di sini. Makanya kami harus dialog. Artinya waktu ini tidak efektif. Tidak efektif dan memang disengajakan untuk kita, dipermainkan untuk kita. 17.000 Ya. baru kita mau sis bagaimana? Ya. Berapa ribu yang belum terverifikasi? Ya, saya pikir kalau jumlah semua ada sekitar 8.000. 8.000. Ya, Termasuk itu 3 calon. hak warga negara. Untuk 3 calon Untuk itu. 3 calon ini 8.000. Kurang lebih sekitar 8.000 yang belum terverifikasi. Sementara itu Ketua KPUD Fak-Fak Dihiru Raja Loa mengatakan proses rekapitulasi suara dukungan calon perseorangan sudah sesuai aturan. Artinya bahwa tahapan yang dilaksanakan terkait dengan Fak selama ini KPU sudah laksanakan sesuai dengan prosedur. Sudah sesuai dengan prosedur dan tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara gamblang kepada masing-masing pasangan calon. Karena proses itu kita lalui secara bersama-sama, itu tidak dilakukan oleh KPU sendiri, tetapi dilakukan baik KPU, Bawaslu dan masing-masing pasangan calon. Sehingga proses ini kita jalan sama-sama dan hasil kita dapatkan secara bersama-sama. Sekarang pleno KPU Kabupaten ini hanya melakukan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang. Meski ada aksi protes, KPUD Fak-Fak tetap terus menjalankan seluruh tahapan pilkada. Edi Musahidin melaporkan dari Fak-Fak, Papua Barat. Satu bulan jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, pedagang pernak-pernik kemerdekaan mulai berjualan. Pedagang musiman mulai memajang beragam jenis aksesori berwarna merah putih dipadukan dengan lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Rata-rata harga bendera dijual dengan harga kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000. Sementara untuk hiasan bendera plastik dimulai dari harga Rp30.000. Sejumlah pedagang mengaku penjualan pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan ini tak seramai tahun lalu. Ini mas, Terlambat toh karena tiket. oh tiket. Iya, tiket. Memang abang dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Iya. Memang tiap tahun jualan di sini. Tiap tahun jalan. Tiap tahun ya. Terus kali ini bawa banyak.
Alhamdulillah banyak sekarang. Bawa banyak barangnya ya? Iya, barang banyak. Nah ini kalau bendera-bendera sekuran ini dijual berapa ini? Jual ukuran besar, kecil. Kalau yang besar ini ukuran 50.000. 50.000, terus Ya. yang kecil? Yang kecil 40. Oh gitu. Nah dibanding tahun lalu gimana prospeknya tahun ini? Tahun ini sedikit menurun lah. Menurun ya? Iya, karena wabah corona. Corona ini ya. Ini yang paling murah dijual sini berapa harganya? Ada yang bendera buat paling yang buat motor 10.000. 10.000. Nah yang paling mahal? Paling mahal yang ini 400 background. Oh gitu. Nah yang paling banyak diminati oleh warga di sini apa? Umbul-umbul. Umbul-umbul ya, yang harga berapa itu? Harga 25, ada yang 35. Oh gitu. Nah dibanding dengan tahun lalu bang, kira-kira bawa banyak barang ini tahun ini gimana? Banyak tahun kemarin, sekarang Oh, paling gitu. 70%, 80%. Oh gitu ya. Sepinya pedagang pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini diduga karena Pemda melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. Bahkan upacara bendera rencananya akan dilakukan secara daring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam di Merauke mulai kesulitan mencari hewan kurban. Untuk memudahkan umat Islam mendapatkan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke buka pasar hewan kurban. Puluhan sapi ini sengaja dipindahkan dari peternakan sapi ke halaman kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke agar bisa dilihat oleh umat Muslim. Perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Ricardus Rumlus mengatakan, Dinas hanya memfasilitasi pertemuan pencari hewan kurban dan peternak sapi. Di sini kita menyiapkan fasilitas, jadi ini Dinas sebagai penyedia fasilitas. Dalam arti kita siapkan tenaga kerja, kemudian pakan dan peralatan lainnya untuk kegiatan pasar. Sementara yang punya hewan adalah dari peternak. Kita hanya menyediakan jasa, nanti orang yang punya ternak datang, bawa sapi atau kambing akan dijual di pasar hewan kurban, kemudian nanti kita bantu jualkan, nanti untuk transaksi pembelian itu akan diketemu antara pembeli dan pemilik ternak itu. Jadi kita hanya sebagai perantara. Oke. Pak, apa keuntungan membeli hewan dari pasar hewan kurban ini, Pak? Oh ya baik, jadi keuntungan yang pertama kan buat masyarakat lebih irit karena tidak perlu jalan cari-cari kiri kanan. Kemudian yang kedua, ini berat badan hewan yang dijual sini sudah pasti. Karena waktu hewan datang kemudian kita timbang dan harganya pun pasti. Jadi tidak kira-kira. Gitu. Jadi misalnya kalau sapi kan berat badannya 100 kilo, berat hidup berarti paling tidak dagingnya sekitar 55-45%. Nah itu daging. Jadi peternak sudah punya keuntungan, sudah tahu berarti kurang lebih sekian, ancar-ancar kalau mau dibagikan ke orang sudah lebih. Kemudian yang berikut keuntungan ketiga, ini kesehatannya kita jamin. Umur dan kelayakannya. Kesehatan hewan kurban kan harus tidak boleh cacat, umur sapi 2 tahun, kambing 1,5 tahun, itu kita sudah perhatikan semua. Harga sapi di pasar hewan ini dijual mulai dari harga 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Merauke mulai besok akan melaksanakan operasi Pato. Pengendara yang bandel akan langsung ditindak. Pengendara diminta tertib berlalu lintas dan membawa kelengkapan surat kendaraan. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Ferry mengatakan selain pakai helm, pengendara wajib memakai masker. Jadi operasi Pato ini sasarannya itu tempat-tempat rawan laka lantas. Yang kedua, daerah yang ramai dengan masyarakat tempat penyebaran COVID-19. Jadi sasarannya di sini untuk itu. Kemudian juga operasi ini nanti akan ketemu dengan dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Jadi kami akan ketemu di sana juga dengan perayaan itu. Tugas kami itu untuk mengamankan Hari Raya itu juga. Selama operasi ini khusus untuk Kabupaten Merauke, memang ada beberapa tindakan yang akan kami ambil, tindakan hukum. Contohnya mungkin penggunaan HP, kemudian
orang-orang yang tidak memakai helm. Memang tugas utama daripada operasi ini, yang pertama itu keselamatan, yang kedua itu kesehatan. Operasi Patuh ini. Jadi keselamatan dengan kesehatan itu yang kami kedepankan kepada masyarakat semua. Kami ajarkan masyarakat untuk dia disiplin, kemudian dia tertib di Operasi Patuh ini. Sehingga masyarakat sebelum tanggal 23 ini dengan adanya siaran pers ini mereka bisa tahu bahwa polisi akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh. Selama 14 hari, Polres Merauke akan melakukan razia di sejumlah ruas jalan utama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.